Oh benar, tentang pengawalnya, saya yang akan melihatnya sendiri. Lagi pula, kau tetap akan mengirim seseorang untuk mengikutiku, ucap Jin Murin sembari duduk di atas tempat tidurnya. Semua ini untuk keamanan Anda, pungkas Pak Tua Lord Orimwon Ugasan dengan raut wajah menahan rasa kesalnya. Sekarang bajingan ini benar-benar membuat kesal, ucap kembali Lord Orimwon Ugasan dalam hatinya. Jika tidak ada lagi, keluar sekarang. Aku harus beristirahat kalau mau pergi malam-malam, ucap kembali Jin Murin sembari bersiap untuk tidur. Oh, saya mengerti. Silakan beristirahat yang mulia, jawab Pak Tua Ugasan. Kemudian Pak Tua Ugasan bersiap pergi meninggalkan kediaman Jin Murin. Meskipun itu adalah tugas yang sulit, kami tidak memerlukanmu sebagai penerus Madorim. Tetapi semangat yang dia miliki mungkin berguna, gumam Pak Tua Ugasan dalam hatinya, sembari mengingat raut wajah Jin Murin yang baru saja dilihatnya. Kemudian dia pun pergi meninggalkan kediaman Jin Murin. Beberapa saat kemudian, terlihat Pak Tua Lord Nairimwon Song Horun bergegas mendatangi kediaman Jin Murin. Tuan muda, teriak Pak Tua Song Horun yang tiba-tiba langsung memasuki kamar Jin Murin. Ya Tuhan, yang benar saja, ucap Jin Murin dengan raut wajah yang sangat kesal dikarenakan tidak bisa beristirahat. Kemudian Jin Murin pun mulai duduk kembali sembari mengusap matanya untuk menghilangkan rasa kantuknya sembari masih merasa kesal. Saya dengar Lord Orimwon datang kemari. Apa yang dia katakan? Tanya Pak Tua Song Horun. Dia bilang tak boleh meminta bantuan orang lain, jawab Jin Murin sembari menguap. Lord Orimwon, Pak Tua pemarah itu, tidak mungkin dia akan memberikan tugas yang mudah, gumam Pak Tua Song Horun. Tuan muda, jika ada sesuatu yang bisa saya, ucap Pak Tua Song Horun yang tiba-tiba dipotong Jin Murin. Aku sudah memutuskan untuk memilih pendampingku sendiri. Tolong tunda pembelajaranku untuk sementara waktu, ucap Jin Murin sembari menuangkan secangkir teh. Apa gunanya belajar dalam situasi ini? Apakah Anda benar-benar tidak memerlukan bantuan lain? Tanya Pak Tua Song Horun kembali dengan raut wajah yang cemasnya. Kalau tugasnya sulit, maka aku hanya perlu memecahkannya. Bukankah begitu cara batu yang menggelinding bisa bertahan? Ucap Jin Murin sembari meminum secangkir tehnya. Apakah Anda yakin, Tuan muda? Tanya kembali Pak Tua Song Horun sembari melihat senyum dari Jin Murin. Apa maksudmu? Ucap Jin Murin kepada Pak Tua Song Horun. Dimanapun ada orang, semuanya sama saja bukan? Ucap kembali Jin Murin sembari memperlihatkan senyuman yang mirip ibu Jin Murin di pandangan Pak Tua Song Horun. Jangan mengikutiku, Pak Tua. Ini urusanku, ucap Jin Murin. Anda mau kemana, Tuan muda? Tanya Pak Tua Song Horun. Jalan-jalan malam, jawab singkat Jin Murin sembari mengenakan bajunya. Ini malam yang sangat sempurna untuk rumor tentang monster berkepala 3 dan berlengan 6, gumam Jin Murin sembari keluar dari kediamannya. Malam yang diterangi rembulan yang indah, Jin Murin terus melangkah. Sekarang aku sudah menidurkan Song Yeo. Aku tidak punya pemandu, karena aku belum pernah ke banyak tempat sejak aku memasuki Madolim, pikir Jin Murin dalam benaknya sembari terus berjalan. Apakah itu alasannya? Apa-apaan hutan bambu ini? Ucap Jin Murin yang ternyata dia sudah tersesat di kawasan hutan bambu Madolim. Tiba-tiba Jin Murin mendengar suara dari hutan bambu tersebut.
Ini kan suara dari pipa, ucap Jin Murin. Kemudian Jin Murin menelusuri arah dari mana suara itu berasal. Siapa yang memainkan pipa tengah malam begini? Jin Murin pun terus mencari dari mana asal suara musik tersebut. Dan akhirnya Jin Murin pun menemukan dari mana asal suara tersebut. Terlihat ada seorang pria yang sedang bernyanyi. Pria itu bernyanyi dengan seriusnya. Jin Murin pun kembali menghampiri pria yang sedang bernyanyi itu. Seketika, pria itu pun menghentikan nyanyiannya, menyadari ada seseorang yang sedang melihatnya. Jin Murin melihat pria tersebut sembari memberikan senyuman. Melihat tatapan Jin Murin, pria itu pun seketika merasa malu. "Suaramu bagus sekali," ucap Jin Murin sambil tersenyum lebar diiringi dengan memberikan tepuk tangannya. Sontak pria itu terkejut, tersadar atas apa yang dilihatnya. "Wah!" teriak kecil pria itu. "Hahaha, kau cukup pandai bernyanyi. Siapa namamu?" tanya Jin Murin. Yodaiha. Aku adalah anggota peringkat ke-6 Mokgyeomdae," jawab pria itu dengan raut wajah sedikit merasa kesal. "Apa yang kau lakukan pada tengah malam?" tanya Jin Murin. "Aku menghabiskan malam terakhirku sebagai buronan," jawab Yodaiha. Mereka pun memulai obrolan. "Aku sudah tak bisa memegang pedang. Melihat dari pakaianmu, kamu pasti pangeran yang dirumorkan," ucap Yodaiha. "Kemampuan pengamatanmu bagus. Tapi bagaimana bisa kau tampaknya sehat-sehat saja, tidak bisa memegang pedang?" tanya Jin Murin. "Bagimu, apa warna bulan yang ada di langit?" "Bulan, warnanya tampak kuning," jawab Murin. Semua terlihat abu-abu bagiku," ucap Yodaiha. "Aku tebak itu sebabnya kau gagal dalam misi." "Oh, kau sangat cermat. Ceritakan padaku ceritamu," ucap Murin kembali. "Aku adalah pemimpin Mokgyeomdae, unit pasukan khusus Madolim. Kukira aku melakukan pekerjaanku dengan baik. Aku diberi misi untuk menjaga kantor cabang Musan di timur. Ada penyusup di kantor cabang timur. Kebetulan semua pakaian penyusupnya mirip. Dalam pertempuran itu, aku mendengar suara yang memanggilku. Dengan cepat, aku pun mengeluarkan teknikku. Teknik penghancur pedang. Kemudian aku menebaskan teknik pedangku ke asal tempat suara panggilan itu. Namun ternyata yang kuserang adalah anak buahku sendiri. Pada akhirnya, aku gagal membedakan antara teman dan musuh. Dan akhirnya membunuh rekan-rekanku. Dalam peristiwa itu, aku tersadar setelah aku mendengar suara dari teriakan rekan-rekanku yang lainnya. "Semua mundur! Ketua jadi gila! Oh ya Tuhan! Ketua tolol!" Itulah bagaimana aku gagal mempertahankan kantor cabang Musan. Dan Mokgyeomdae harus mundur. Pangkatku kemudian diturunkan menjadi anggota biasa. Bukan hanya itu, tapi aku tidak bisa lagi memegang pedang karena rasa bersalah. Cerita yang menyedihkan, bukan? Terima kasih sudah mendengarnya, ujar Yodaiha menjelaskan masa lalunya. Jin Murin pun mendengarkan cerita itu dengan serius, sembari memperlihatkan raut wajah ibahnya. "Baiklah, kalau kamu adalah tuan muda Madolim, setidaknya tidak ada yang akan berani mengganggumu di ibu kota. Semoga beruntung," ucap Yodaiha sembari ingin beranjak pergi. "Kemana kau akan pergi?" tanya Jin Murin. "Ini bukan tempatku. Jadi aku akan pergi. Aku harus pergi ke tempat yang tenang dan bertani di sana," jawab Yodaiha. "Brengsek, kau mau bertani ketika kau bahkan tidak bisa menguasai dasar-dasar menjadi seorang prajurit?"
Sontak Yodaiha terkejut setelah mendengar ucapan Jin Murin. "Apa maksudmu?" tanya Yodaiha pada Murin kembali. "Berhenti mengoceh dan tunjukkan pedangmu," ucap Jin Murin. Kemudian Jin Murin pun melihat sedikit pangkal pedangnya Yodaiha. Pedangnya dirawat dengan baik, nilai Jin Murin. "Kau benar-benar seorang prajurit sejati, bajigur. Ini adalah hal paling mendasar bagi seorang prajurit mendolim," jelas Jin Murin sambil memperlihatkan kualitas pedang Yodaiha kepada Yodaiha sendiri. "Keluarga ini berada di ambang kehancuran, tapi kau masih memiliki harga diri," gumaman Murin di dalam benaknya. "Temani aku ke penginapan Cheong. Aku akan mengubah pikiranmu," pinta Jin Murin pada Yodaiha. "Kuberitahu kamu sekali lagi, aku akan meninggalkan tempat ini," jawab kembali Yodaiha. Setelah mendengar jawaban dari Yodaiha, seketika Jin Murin menunjukkan raut wajah marahnya kepada Yodaiha. "Kau bilang tak punya tempat di Madolim, kan?" tanya Murin dengan tegas. "Ya, itu benar," jawab singkat Yodaiha dengan raut wajah yang sedikit merasa cemas. "Kalau begitu, aku akan memberimu tempat tinggal. Ayo tetap bersama, kau dan aku," ucap Murin sembari tersenyum sambil memegang pundak Yodaiha. "Dia adalah pria yang sembrono, seorang pria yang tak kenal takut. Kalau aku mengikuti dia, akankah ada yang berubah?" gumam Yodaiha dalam benaknya sembari terkejut tak menyangka atas apa yang baru saja ditawarkan Jin Murin. Mereka pun saling berhadapan di dalam hutan bambu Madolim sembari diterangi cahaya rembulan yang terlihat dari air danau yang indah. Scene pun berpindah 1 jam kemudian di penginapan Cheong. "Tamat sudah," ucap Yodaiha dalam hatinya sembari diperlihatkan wajahnya yang dibanjiri dengan banyak keringat kecemasan. Terlihat tubuh Jin Murin sedang terkapar. "Pangeran!" teriak Yodaiha memanggil Jin Murin dengan raut wajah terkejutnya.